Ya, sehingga tadi ya, karena manusia, karena kita diciptakan Allah bukan hanya fisik saja, ada tiga, katakanlah Imam Ghazali menyebutkan ada tiga komponen dalam diri kita itu. Ya, komponen pertamanya adalah ruh itu, ruhnya kita. Ya, komponen pertama. Komponen keduanya adalah nafsunya kita. Ya. Yang ketiga adalah akal. Itu yang membedakan kita daripada makhluk yang lain dan membuat kita itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh itu ya, ruh kita ya diciptakan Allah itu mereka punya karakter sendiri ya. Nafsu ya atau jiwa itu ya, atau menyebutkan ruh itu juga ada menyebutkan qalbnya atau hatinya kita ya. Jadi nanti kita akan fokus ke hatinya saja atau ke rajanya saja ya. Jadi siapa pengendalinya di situ? Nah, itu dia. Maka para ulama banyak sekali menyebutkan kisah-kisah tentang bagaimana sebenarnya kedudukan ya antara tiga hal tadi itu ya, ruhnya, nafsunya, sama akalnya ya. Jadi ilustrasi itu Bapak Ibu sekalian seperti ginilah. Jadi kalau Anda membayangkan ya kolbnya kita itu, kolbunya kita itu ya, itu seperti raja. Itu dia. Nah, ini terminologinya atau definisinya kita harus pahami dulu supaya nanti selanjutnya baru akan paham. Ya. Jadi kolbunya kita itu atau hatinya kita itu seperti raja. Oke? Nah, tentara ya, tentara pembantunya itu ya, itu ada yang tampak sama ada yang tidak tampak. Nah, gitu. Tentara yang tampak itu adalah organ-organ tubuh kita. Itu tentara yang tampak. Terus tentara yang tidak tampak itu apa? Kalau garis besarnya ya, Imam Ghazali menyebutkan bahwa ada dua. Yang pertama syahwat dan amarah atau emosi. Itu tentara yang tidak tampak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ilustrasinya tuh nanti begini, kita jelaskan lagi begini, dalam bentuk ilustrasi yang lain. Jadi tubuh kita ini pengendalinya adalah bukan tangan, bukan mata, tapi sang raja. Raja itu siapa? Kolbu ya. Nah, jadi raja ini menetap ya, menetap dalam alam kerajaannya. Oke, dalam alam kerajaannya, dan dia negeri buat sang raja atau sang hati tadi. Itu ilustrasinya. Kemudian anggota tubuh kita ya, anggota tubuh kita ini nanti di rumah dicatat dulu, nanti di rumah dipahami lagi ya, karena sekarang mungkin agak sedikit liar-liaran, percayalah ya, sudah mulai agak liar soalnya pembahasannya. Tapi kalau definisinya kita tidak paham, lanjutannya akan susah ya. Tadi jadi ibarat kata ada kerajaan, oke, ada istananya, ada alam menetapnya. Oke. Nah, sang raja itu adalah kolbu. Oke. Kemudian lanjutannya apa? Tempat dia tinggal itu, ya, anggota tubuh itu, ya, itu boleh dibilang seperti, dan kekuatan yang tidak tampak namanya kekuatan batin. Nanti saya jelaskan kalau batin itu apa. Itu seperti pejabat dan petugas teknisnya. Sampai sini jelas? Oke, telan dulu lah. Ya, ini telan dulu. Lalu ada namanya Perdana Menteri. Oke. Perdana Menteri itu siapa? Perdana Menteri itu dia penasehat utama raja. Siapa dia? Akal dan kekuatan berpikir. Ya. Sudah 3 tadi kan? Akal dan kekuatan berpikir. Lalu ada polisi yang jagain. Siapa polisi yang jagain? Polisi yang jagain itu namanya amarah. Jadi amarahnya kita atau marahnya kita itu sebenarnya polisi. Tugas dia ngapain? Tugas dia mengendalikan budak. Budaknya siapa? Syahwat. Sampai sini paham? Oke. Kenapa polisi harus marahin?
harus mengawal, harus melindungi, dan harus menjaga. Sebab kalau si syahwat atau si budak, syahwat itu senangnya nggak banyak, enak-enak aja. Makan banyak, kan gitu kan syahwat kan. Makan yang nggak enak, makan yang bukan yang sehat, makan yang enak gitu kan, belum tentu sehat ya. Itu kerjaannya syahwat. Maka syahwat harus ada yang mengendalikan. Ya, siapa yang mengendalikannya? Amarah. Jadi marahnya kita itu sebenarnya polisinya kita. Cuman dalam syariat marahnya gitu Bapak Ibu sekalian itu dibatasin. Ya, supaya tampaklah kewibawaan sang raja. Gini maksudnya. Apakah Nabi kita SAW mengajarkan, kita sering dengarkan hadisnya itu la taqdab walakal jannah kan gitu kan. Hadisnya gitu kan. La taqdab walakal jannah. Jangan marah, kau akan masuk surga. Tapi pertanyaannya, apakah memang kita nggak boleh marah? Boleh. Maka dalam syariat dikasih panduannya. Apa panduannya? Panduannya kalau marah urusannya ketika agama kita dihina, dizolimi, dicaci gitu, itu harus marah kita. Tapi di luar yang lain nggak boleh marah. Jadi ketika ada si adik atau kakak tadi yang punya saudara katakanlah yang masih mohon maaf misalnya agak berantakan, bukan di situ letaknya untuk marah sama dia. Dia butuh apa? Dia butuh kasih sayang. Dia butuh ilmu, dia butuh dipeduliin, dia butuh dikasih tahu, dia butuh dikawal. Bukan dia marah, kamu ini kebego banget sih. Kan gitu loh. Dikasih tahu kok nggak? Dikasih ini berantakan, ini berantakan. Katakanlah kayak begitu. Bukan tempatnya marah di situ. Gitu loh. Maka Nabi kita menjelaskan. Coba lihat. Nabi kita tuh Masya Allah ya. Kalau kita lihat, saya kalau lihat bayangan kayak begini tuh membayangkan ada kisah yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar saat Nabi itu ada halakoh ya, ada katakanlah kajian seperti ini, tiba-tiba masuklah seorang Arab Badui. Lagi rame-rame kayak begitu, Arab Badui ngapain? Kencing dalam masjid. Kisahnya begitu. Ya. Apakah Nabi marah? Sahabat yang marah. Itulah kecerdasan emosinya Nabi itu tingginya minta ampun. Kenapa? Ya karena dipandu wahyu. Ya. Sampai Nabi bilang apa? Umar bilang, ya Rasulullah izinkan aku memenggal kepala dia. Jangan Umar, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Coba pipis di masjid sampai selesai. Akhirnya dia pergi keluar. Yahudi apa ya, si Badui itu, Arab Badui itu. Nah Nabi nggak marah. Karena orang itu adalah orang-orang yang lemah akalnya. Gitu. Pelajarannya apa? Saya kadang-kadang geli-geli aja, geli dan senyum-senyum aja ketika ada orang tua menumpahkan seluruh kemarahannya kepada anaknya yang masih lemah akalnya. Itu pelajarannya. Itu orang tua yang bodoh. Ngapain marah sama anak? Anak itu, apalagi yang masih lemah akalnya, pertanyaannya. Dari situ kita belajar lagi kan, anak yang lemah akalnya itu kapan? Anak yang di bawah usia tamyiz. Tamyiz nggak tahu pula kita. Taunya balik doang. Tamyiz itu dia belum balik tapi sudah tahu mana baik dan mana benar. Sebelum tamyiz itu anak itu masih sangat lemah akalnya. Maka bukan saatnya atau bukan waktunya menumpahkan kemarahan kepada anak yang lemah akalnya. Gitu. Ya. Nah, jadi itu ilustrasinya begitu Bapak sekalian. Jadi tadi ada syahwatnya ya, kemudian jadi ada amarahnya, ada polisinya ya. Dan seterusnya tadi ada tentara, perdana menteri dan penasihat. Jadi yang paling utama itu sebenarnya adalah ketika sang raja ini ya dikendalikan oleh perdana menteri dan penasehat yang terjaga dengan ilmu. Itu.